Richard Eliezer di muka sidang menyatakan harga kejujurannya ternyata diganjar 12 tahun. Itu masih berat bagi sebagian orang menilainya demikian. Kita ikuti, kita lihat kembali gambar kemarin ketika Richard Eliezer menyampaikan nota pembelaan secara langsung selain apa yang disampaikan oleh tim pengacaranya. Dalam nota pembelaannya, Richard Eliezer mengatakan sakit hati terhadap mantan atasannya Ferdy Sambo. Ia merasa dirinya telah diperalat dan dibohongi untuk terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sementara kubu Eliezer akan membahas tentang relasi kuasa, kemudian perintah atasan serta status sebagai justice collaborator Richard Eliezer yang dinilai tidak dipertimbangkan oleh jaksa. Polemik tuntutan pidana 12 tahun penjara untuk Eliezer pun berkecamuk. Ada yang mengatakan tidak pantas ya. Kemudian ada juga yang menilai bahwa Eliezer sudah jujur dan selama ini sudah kooperatif ya mengungkap skenario pembunuhan yang dibuat oleh Ferdy Sambo CS. Ada juga yang menilai tuntutan jaksa penuntut ini sudah berdasar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Nah, pertanyaannya adalah apakah atau bagaimana status hukum seorang bawahan yang mau menjadi eksekutor karena perintah atasannya, dan apalagi sudah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator dengan segala fakta-fakta yang diungkap di muka sidang. Kita akan bahas karena di satu sisi fakta persidangan juga menunjukkan bahwa ya Richard Eliezer yang menodongkan senjata ke arah Brigadir Yosua dan Brigadir Yosua faktanya kehilangan nyawa karena itu. Saya sapa narasumber lain, ada pakar hukum pidana Pak Ahmad Sofyan. Selamat malam Pak Ahmad Sofyan. Selamat malam Mbak Christian. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan untuk join malam ini. Pak Ahmad Sofyan, saya ingin langsung kepada Anda karena kalau kami coba cari, kami telusuri ternyata Anda punya pandangan yang berbeda dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa tidak pas atau tidak pantas seorang Richard Eliezer diganjar atau dituntut 12 tahun. Anda justru menilai bahwa ya sudah sepatutnya 12 tahun. Benar demikian? Apa dasar atau konstruksi berpikir Anda bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi begini ya, pandangan saya melihat dari jumlah tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum terhadap Eliezer, yaitu 12 tahun. Saya membacanya dari perspektif jaksa, ya, sebagai jaksa penuntut umum. Jadi dari perspektif jaksa, artinya adalah ketika dia membacakan tuntutan 12 tahun, itu dia memiliki keyakinan bahwa Richard Eliezer ini tidak memiliki alasan hukum yang kuat menurut versi jaksa untuk mendapatkan pengurangan hukuman yang signifikan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 13 2006, Junto 31 2014, terutama di dalam pasal 10. Yang kedua, jaksa juga terikat dengan KUHP dan terikat dengan Undang-Undang Kejaksaan. Tapi dia tidak terikat dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga dia menggunakan dasar presumption of guilt. Presumption of guilt itu artinya Richard Eliezer memang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan tersebut. Yeah. Kemudian kalau kita baca lagi ya, peraturan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Polri, KPK, dan LPSK, ya, itu disebutkan bahwa, terutama di dalam pasal 4 itu, syarat untuk mendapatkan pengurangan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu adalah terhadap tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana serius atau terorganisir. Jadi yang dikatakan serius terorganisir itu kalau kita baca pasal 1 angka 4 peraturan bersama tersebut adalah pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkotika, psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehutanan, dan tindak pidana lain yang digolongkan sebagai tindak pidana serius. Artinya dalam konteks jaksa, dia tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyatakan Richard Eliezer ini sebagai justice collaborator.
ya, tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam konteks dan perspektif jaksa. Baik. Itu yang saya katakan ya. Jadi kalau kita melihat kan dari perspektif cara berpikir, cara membuat tuntutan itu. Kalau saya membaca cara berpikir pengacara tentu beda lagi ya. Jadi karena dalam posisi yang membela, menyatakan bahwa ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai justice kolaborator. Itu pandangan saya terhadap surat tuntutan itu. Perlu juga kita jelaskan, tapi nanti Bu Susi mungkin saya minta untuk menjelaskan. Perlu kita juga jelaskan kepada publik, jaksa itu kan pengacara negara, artinya kemudian yang dicari adalah juga kebenaran material, bukan mencari siapa yang perlu atau apa harus disalahkan. Saya kembali ke Pak Ahmad Sofyan. Kalau dasar atau konstruksi berpikirnya dilakukan demikian dengan melihat tadi bahwa dia tidak punya kondisi objektif atau kemampuan secara objektif untuk menolak atau menerima nih perintah dari atasan, itu cukup berdasar secara hukum atau tidak, Pak Ahmad Sofyan? Ini memang jadi perdebatan yang sengit ya. Saya mengikuti perdebatan antara kuasa hukum dengan jaksa, juga perdebatan antar ahli ya yang dihadirkan di persidangan itu. Ada ahli yang menyatakan bahwa unsur pasal 51 terpenuhi sehingga itu adalah perintah jabatan yang tidak bisa ditolak. Namun ada ahli yang juga menyatakan bahwa perintah jabatan yang melawan hukum seharusnya atau sepatutnya tidak perlu diikutin kecuali memang itu membahayakan dirinya, nyawanya, keluarganya, kehormatannya. Jadi karena itu unsur pasal 51 menurut pandangan jaksa tidak terpenuhi. Sekali lagi ya, saya konstruksinya dari melihat pandangan jaksa tidak terpenuhi. Demikian juga misalnya dengan pasal 48 bela paksa ya, juga tidak terpenuhi, atau daya paksa tidak terpenuhi. Karena itu dia dituntut 12 tahun dengan logika dan bukti yang dimiliki jaksa bahwa dia terlibat dalam penembakan itu, dan itu kan diakui sendiri oleh yang bersangkutan. Mengenai peluru mana yang membuat korban mati itu ditentukan oleh visum ya. Tapi yang jelas ada kontribusi, artinya ada faktor yang menyebabkan mati, apakah peluru dari Eliezer atau pelurunya Sambo. Yang jelas kalau kita akumulasi ya anggaplah kedua penembakan itu yang menyebabkan kematian. Karena itu berarti ada kontribusi objektif terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Eliezer, dan juga ada kontribusi objektif perbuatan yang dilakukan oleh Sambo terhadap meninggalnya Joshua. Karena ada dua faktor yang menyebabkan kematian, maka itu yang menjadi pemikiran jaksa bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana pembunuhan itu. Baik.